Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Sehat itu sesuatu yang karunia, harus kita syukuri ya. Kalau nggak sehat, bagaimana itu? Ini minum madu ini supaya sehat, karena Al-Quran menuliskan begitu. Ya. Jadi dari segi itu kita bisa lihat bagaimana Al-Quran itu sesuai dengan sains ya. Tentunya sains medis di sini. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bincang-bincang kita kali ini aku akan mengatakan begini. Apa ya judulnya ya? Begini. Islam jangan seperti Kristen. Ya. Itu topiknya. Islam jangan seperti Kristen. Ya. Nanti Kristen yang mana itu ya dengar dulu ceritanya gini. Aku berkali-kali mengatakan sejak awal aku dulu itu masih suka nulis, karena sekarang sudah beralih ke video ya. Dulu aku suka menulis di Facebook itu. Aku mengatakan begini, bahwa kita jangan memberikan cek kosong kepada siapapun ya dalam beragama, kecuali kepada sosok yang dia punya kapasitas dan otoritas sebagai nabi. Paham di situ? Yang namanya ulama, tetap aja dia manusia, dia bisa salah. Ya. Ulama itu bisa salah dong, dia manusia kok. Kamu bilang sebut ulama siapalah. Jadi jangan kehilangan daya kritismu terhadap siapapun yang ditokohkan dalam keberagaman. Kenapa? Dia bukan nabi. Gitu loh. Nah, sekarang aku mau jelaskan dulu maksum. Maksum itu gimana ya? Bisa dikatakan bersih atau tidak bisa salah atau selalu benar. Kira-kira varian-varian terjemahannya maksum itu seperti itulah ya. Dan maksum itu hanya boleh disandarkan oleh nabi gitu loh. Maksum itu pakaiannya nabi gitu loh. Siapapun dia, walaupun dia 4 sahabat top, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ini tidak 3-4 sahabat ini ya. Ada ulama yang mengaku mau lebih hebat dari 4 sahabat ini. Itu pun dia tidak punya atau tidak punya otoritas untuk memakai sebuah pakaian yang namanya maksum, itu enggak. Itu loh. Makanya pada suatu ketika sahabat Umar itu ketika ada pemilihan penerusan kekhalifahan itu kan, ketika sahabat Umar diminta untuk menjalankan pemerintahan itu sesuai dengan Al-Quran, sahabat Umar welcome dan sangat menerima. Tetapi kalau harus meneruskan kebijakan dari pendahulunya, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar tidak mau gitu loh. Dengan bahasa yang sangat retoris sekali ya, gagasan dia bilang, gampangnya begitu, dia laki-laki, aku laki-laki, dia punya otak, aku punya otak, kok ngapain aku harus ikut dia gitu. Kalau ikut Alkitab yaitu Al-Quran, oke gitu loh ya. Jadi maksum itu hanya milik nabi, selain dia tidak boleh. Kalau kamu memposisikan ulama-ulama kamu itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dikritik, anti kritik, berarti kamu sudah
melakukan kesalahan, yaitu memposisikan ulama-ulamamu itu menjadi sekelas nabi. Tuh. Nah, sekarang aku kasih tahu lagi. Sebetulnya maksum itu sebetulnya nih, kalau kita masuk ke dalam esensi yang paling dalam lagi ya, maksum itu bukan sesuatu yang tidak bisa salah gitu. Sebetulnya nabi pun bisa salah dan terbukti memang salah. Nabi itu manusia biasa dan dia bisa salah. Contohnya ketika kasus Umi Maktum, nah, ketika kasus Madu juga, saya minum lagi. Alhamdulillah. Belum lagi ketika menghadapi ini tawanan perang, mau diapain ini gitu. Sahabat Nabi yang namanya Umar bunuh saja. Sementara Nabi dan Abu Bakar diampuni. Akhirnya turun firman bunuh. Dan itu perlu penjelasan tersendiri kenapa dibunuh ya. Itu nanti topik lain kita jelaskan. Tapi artinya Nabi itu juga yang aku mau jelaskan di sini. Nabi itu juga bisa salah. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke intipati dari sebuah diksi yang namanya maksum itu bukan tidak bisa salah, tapi tidak boleh dikritik. Gitu loh. Jadi Nabi itu bukan tidak boleh salah. Boleh, dan Nabi itu salah, tetapi kita tidak boleh menyalahkan Nabi karena itu bukan otoritas kita. Nanti ketika Nabi salah, itu yang membenarkan Allah. Gitu loh. Nanti Allah yang membenarkan, Allah yang mengkritik, bukan kita. Gitu loh. Ngerti di sini ya? Oke, aku persingkat. Jadi seperti kemarin aku mengkritik tentang apa namanya sebuah pernyataan oleh seorang profesor doktor yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada pernyataan untuk pengucapan Natal itu. Aku kritik dan akhirnya aku dibombardir oleh dua pengikutnya. Dibombardir aku. Ini kan kerangka berpikir feodalisme itu. Dia kira seorang profesor tidak bisa salah. Gitu loh. Setelah aku jelaskan ternyata dia baru mengerti gitu loh. Berikutnya ketika aku menulis 10 sesi bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun. Apa katanya? Melanggar ulama, menentang ulama. Hati-hati dengan orang ini. Pemikirannya sesat, menjerumuskan. Keluarkan dia. Kalau di grup-grup WA itu banyak pernyataan seperti itu. Karena apa? Ini produk-produk feodalisme pendidikan gitu loh. Orang-orang yang berbicara seperti itu adalah kebodohan akibat feodalisme pendidikan. Dia tidak mengerti bahwa maksum itu hanya hak Nabi. Jadi kalau kita bertentangan atau kita berseberangan dengan ulama, itu sah-sah saja selama kita punya argumentasi yang ilmiah yang itu kita berani untuk diuji. Begitu loh. Nah, masalahnya kita sekarang kalau sudah ulama, oh dia pasti benar, oh dia harus diinggih, diiyain, di yesmen gitu loh. Akibat feodalisme pendidikan inilah itu akan memakan korban ya. Bagaimana otoritas orang yang dianggap punya otoritas agama itu akan menggunakan otoritasnya itu dalam sebuah tindakan-tindakan yang itu rusak, baik secara moral, baik secara pemikiran. Yang secara moral kan jelas, bagaimana terjadi kejahatan-kejahatan yang itu nggak pantas lah aku ceritakan. Seorang yang punya otoritas agama, entah dia sebagai kiai, entah dia sebagai ustadz, entah dia sebagai pendeta, entah dia sebagai gembala juga. Sama aja kalau otoritas feodalisme itu digunakan secara tidak benar, akhirnya memakan korban. Kan banyak, baik itu korban-korban yang, aduh aku nggak mau cerita lah, nggak pantas aku ceritakan itu ya. Oke, jadi intinya jangan memberikan cek kosong terhadap siapapun kecuali kepada Nabi dalam keberagamaanmu. Itu dengan saudara-saudaraku yang Islam. Karena apa? Kalau kamu memberikan cek kosong kepada para petinggi-petinggi ulamamu ya,
kamu akan melakukan seperti apa yang kamu lakukan terhadap kekristenan. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kristen. Itu masalahnya. Ya, jadi ulama itu harus kamu hormati, harus, tetapi bukan harus kamu iyai saja. Iya, tidak. Bagaimana tentang dunia kekristenan? Nih. Sekarang sedang terjadi gonjang-ganjing huru-hara tentang Tritunggal. Gitu ya. Terus ada sebuah pernyataan begini nih. Bentar. Nih ya. Nih. Aku baca sini ya. Ini. Udah jelas. Aku baca di sini temanya. Trinitas dalam tulisan Bapak-bapak Gereja Pranikea 325 Masehi. Tuh. Trinitas dalam tulisan Bapak-bapak Gereja Pranikea, artinya sebelum Nikea. Karena apa? Nikea 325 Masehi itu bagi pengerti-pengerti Tritunggal sering digunakan sebagai tonggak kesejarahan awal lahirnya Tritunggal. Karena Yesus di sana sudah mengalami diposisikan berbeda dari asalnya, sudah menjadi Allah dia di sana. Ya, nah, itu mau dibantah dengan mengatakan bahwa Trinitas dalam tulisan Bapak-bapak Gereja Pranikea. Artinya begini dulu, dia mau ngomong bahwa Trinitas itu sebelum Nikea juga sudah ada. Gitu. Dan itu yang nulis apa? Bapak-bapak gereja. Ya, aku tanya, bapak-bapak gereja itu otoritasnya lebih tinggi mana dengan Yesus? Apa dia dapat firman dari Allah? Ini bapak-bapak gereja ini manusia biasa juga. Hanya dia punya otoritas sebagai bapak-bapak gereja, kapasitas bapak-bapak gereja. Tapi kapasitas dan otoritas dia tentang teologi itu dia tidak punya hak sama sekali. Jadi apapun kita turuti kata-kata dia selama dia tidak menyalahi Alkitab. Nah, ini salah satu efek Tritunggal karena dia memberikan cek kosong kepada bapak-bapak gereja. Ini setara kalau dalam Islam ulama lah. Apa kata bapak-bapak gereja? Ya. Apa kata-kata bapak gereja? Ya. Apa kata bapak-bapak gereja? Ya. Kamu cek dengan Alkitab. Dia bukan Yesus yang menerima firman. Yang mana firman itu dikompilasi dalam Alkitab. Jadi bapak-bapak gereja itu pernyataannya selaras nggak dengan Alkitab? Karena kesalahan memberikan cek kosong kepada bapak-bapak gereja, seolah-olah apa yang dia katakan itu pasti benar. Disitulah jurang itu terbuka dan akhirnya terjerembab sampai sekarang mengatakan bahwa Tritunggal itu sesuatu yang bisa disandarkan kepada Yesus. Kapan Yesus ngomong Tritunggal? Tritunggal itu sesuatu yang bisa disandarkan kepada Bapa. Kapan Bapa ngomong? Tritunggal itu sesuatu yang bisa disandarkan kepada Roh Kudus. Kapan Roh Kudus ngomong? 3 oknum dalam Tritunggal ini membisu. Mereka tidak pernah mengatakan satu kata pun tentang Tritunggal. Nah, ini ya untuk teman-temanku Islam sebagai pembelajaran ini Tritunggal ini salah satu sebabnya karena memberikan cek kosong pada pemimpin-pemimpin agama mereka. Nah, kamu mau nggak seperti itu? Ya, oke. Kalau mau masuk maghrib itu dulu ya. Selamat menjalani sholat maghrib. Aku ingatkan lagi jangan lupa sholat ya. Kalau kamu Islam sholat, kalau kamu kafir nggak sholat ya nggak masalah, namanya kafir. Tapi kalau cangkemmu, mulutmu itu ngaku Islam, kamu harus sholat. Karena pembeda Islam dan kafir itu di sholat. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.